Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di kandang Tawakal Farm. Kali ini saya akan membahas mengenai yang sering yang banyak teman-teman yang kurang paham di channel saya yang tentang penyakit kembung ya. Dan kali ini saya akan membahas tuntas tentang penyakit kembung pada kelinci ya, yang biar kalian paham semua. Karena saya sudah berkali-kali ngomong ya untuk sedetail-detailnya untuk mengenai tentang kelinci ya. Dan kali ini saya akan benar-benar detail untuk bagaimana cara mengobati dan meracik obat kembung untuk kelinci ya, biar teman-teman paham. Karena banyak ya yang WA saya atau di komentar yang sedikit kurang paham ya. Dan kali ini saya akan membahas itu biar kalian semua paham dan jelas ya. Dan sebelumnya di sini saya ada obat-obatan ya yang untuk penyakit kembung dan bagaimana untuk meraciknya. Dan sebelumnya kita akan bahas penyakit kembung itu seperti apa sih, dan ada berapa jenis penyakit kembung. Oke, gini teman-teman ya, penyakit kembung itu memang sangat sulit sekali bagi terutama peternak yang sering dikeluhkan. Memang jika kembung itu jarang ya yang bisa selamat atau bisa hidup ya teman-teman. Dan makanya itu kita harus memahami nih sifat-sifatnya kembung itu seperti apa. Gini ya teman-teman, yang terutama itu kembung yang pertama itu biasanya perutnya membengkak ya, kelihatan membengkak sekali dan besar itu teman-teman ya. Itu sudah kemungkinan itu penyakit yang sudah parah ya. Untuk ciri-cirinya penyakit kembung itu biasanya dari awal itu dia awalan itu dia makannya sangat lahap sekali ya, entah itu rumput entah itu pelet, biasanya dia lahap. Tapi dalam waktu berapa saat dia cenderung nanti tidak mau makan ya, bahkan telinganya pun dingin atau dia cenderung di pojokan terus dan kayak seperti kelinci stres ya, dia tidak mau makan lagi. Nah itu sudah ciri-ciri kelinci yang mau kembung nih teman-teman. Nah jika ciri-cirinya seperti itu, kita tuh harus segera mengobati teman-teman. Jadi jangan kita harus jadi itu pencegahan ya. Jadi jangan sebelum parah kita harus obati. Karena begini teman-teman, memang sebagian besar penyakit kembung itu ada yang tidak bisa diobati. Bahkan di kandang saya itu ada yang tidak bisa diobati. Dan saya di sini kenapa itu kembung yang seperti itu tidak bisa diobati? Karena itu biasanya kembungnya itu bukan dari lambung ya. Nah itu yang membuat peternak sangat susah sekali untuk mengobatinya. Bahkan saya sudah bertanya sama dokter hewan otomatis ya, karena sudah pernah saya didatangi oleh dokter tentang penyakit kembung ya. Itu memang jika kembung itu yang kalau yang sudah masuk ke dalam usus, dia pembengkakan itu memang sudah susah sekali lah. Intinya jarang kita menyembuhkan itu teman-teman, karena ususnya sudah sangat lemah dan dia membengkak. Lalu ada penyumbatan teman-teman ya. Jadi insya Allah kalau masih kembung biasa, hitungannya kembung benar-benar penyakit kembung di dalam lambung, insya Allah itu masih bisa diobati. Karena saya pun sudah pernah tanya sama dokter, sama obatnya yang seperti saya praktekkan, ternyata ya sama teman-teman. Oke, jadi itu ya yang tentang penyakit kembung. Oke, kita tidak ada salahnya untuk ikhtiar teman-teman ya. Jadi memang ada ya, jika ikhtiar kan kita harus jika memang kadang ada yang bisa tertolong, memang ya 85% lah. Kadang kalau sudah masuk ke usus ya jarang-jarang lah kita bisa tertolong, karena itu sudah sangat parah sekali teman-teman. Dan memang ada nih sebelum kelinci kita terkena kembung, memang ada pencegahannya teman-teman. Dan itu nanti saya akan bahas pencegahannya apa, biar kita tidak mengobati teman-teman. Dari pencegahan itu kita bisa minimal kita tidak sering terkena kembung teman-teman ya.
ya minimal misalkan kelinci 50 ya paling yang terkena gembung 2 atau 3 ekor teman-teman. Jadi kita tidak merasa rugi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bahas ini. Di sini sudah ada obat-obatannya dan bagaimana untuk meraciknya teman-teman ya. Yang jelas di sini saya memakai obat warung ya, toko ya, bukan obat obat herbal. Ada teman-teman yang untuk kalau untuk herbal itu buat pencegahan teman-teman. Misalkan dia lagi cenderung tidak mau makan atau sudah kupingnya dingin dan sudah pokoknya itu bisa terjangkit gembung teman-teman, itu masih bisa dengan pakai herbal. Nah itu nanti saya akan buat video yang bagaimana cara meracik dengan herbal teman-teman ya. Tapi jangan lupa teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya, biar kita saling komunikasi dan saya membuat video-video yang lebih detail lagi teman-teman. Oke, kita akan bahas ya. Ini saya akan meracik bagaimana cara mengobati gembung ya, dan meracik obatnya. Kali ini saya hanya untuk meraciknya karena di kandang saya tidak ada yang gembung lagi ya teman-teman ya. Jadi saya biar teman-teman detail semua dan tahu semua meraciknya, biar paham teman-teman dan obatnya apa saja. Oke teman-teman, di sini saya ditemani dengan ada suntikan ya. Ini ada suntikan, terutama teman harus punya ini, dan harus di kandang saya memang ada ini teman-teman ya. Ini namanya Tetaklor. Ini memang obat ayam, tapi ini buat kelinci bisa teman-teman. Ini obat keras sekali untuk kelinci ya. Jadi menggunakan ini pun harus hati-hati teman-teman dan harus tahu. Dan di sini saya ada obat ini teman. Ini di apotik ya, belinya di apotik manusia. Ini obat manusia teman-teman ya. Artinya buat manusia. Dan ini saya pun sudah pernah tanya dokter, memang sama obatnya ini teman-teman, namanya Polisilion ini teman-teman ya. Nah, ini. Dan terus ada vitamin nih teman-teman, ini ada vitamin pre-kompleks ya, obat hewan ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya untuk meraciknya ini? Oke teman-teman, jika kelinci Anda sudah tidak mau makan nih teman-teman, seumpama teman-teman ada obat warung seperti ini dan tidak ada herbal, kita biasanya kelinci itu sudah cenderung tidak mau makan, lesu dan kupingnya dingin teman-teman. Nah, apa yang harus kita segera tangani teman-teman? Nah, dalam satu kita harus menggunakan ini saja teman-teman. Nah, ini berarti itu kan kelinci belum termasuk parah ya. Kalau langsung kita tahu, kita harus menggunakan ini saja teman-teman. Dalam begitu kita lihat kelinci kita sudah tidak mau makan, dia seperti kupingnya dingin, kita harus menggunakan ini saja teman-teman. Jadi ini kalau untuk indukan ini satu ya, 1 butir teman-teman, seperti ini obatnya. Nah ini teman-teman, kalau untuk indukan satu ini, dan dikasih air ya, cukup airnya dengan 1 mili aja teman-teman. Selalu dikasih ini teman-teman ya, kasih ini jika untuk awalan lebih baik 1 hari 1 kali teman-teman ya, 1 kali saja. Dan nanti sorenya jika kelinci kita biasanya nih, kalau memang dia kembung di lambung, dia nanti akan keluar. Kalau tidak, dia kembali makan normal kembali teman-teman. Misalkan kelinci kita terkenanya pagi teman-teman ya, jadi sore biasanya dia sudah mau makan. Dan gini teman-teman, sebaiknya jika ada penyakit kembung, mencret atau apa, itu harus dipisahkan ya teman-teman dari kelinci yang lainnya, karena itu bisa menular teman-teman. Walaupun itu kembung, itu masih bisa menular. Dan jika nanti kalau sudah dikasih ini, itu kan biasanya terjadi kemencretan teman-teman ya. Nah itu biar tidak menular ke yang lain. Nah sebaiknya kita harus hindari pelet teman-teman. Jika sudah banyak kembung, lah lebih baik kita taruh saja hijauan teman-teman ya, kita taruh hijauan saja. Jadi peletnya disingkirkan dulu, kasih hijauan teman-teman. Nah kalau sudah terjadi mencret, itu dikasih peletnya sedikit saja teman-teman, banyakin hijauannya saja, seperti itu teman-teman. Nah jika sudah sore, ini misalkan pagi dikasih ini 1, nah nanti habis dikasih ini lalu disekap pakai ini ya, 1 mili saja untuk 1 butir 1 mili teman-teman ya. Nah sambil disekap 3 air hangat segini teman-teman.
habis dikasih ini lalu dikasih air hangat teman-teman ya, di-sket dengan air hangat 3 mili teman-teman ya, 3 mili saja. Nah misalkan pagi dikasih ini lalu sorenya pakai ini teman-teman. Kalau sudah bengkak ya, walaupun belum bengkak perutnya, kita harus kasih ini teman-teman. Untuk takarannya kita harus menggunakan 3 mili 0,3 saja teman-teman ya, atau 0,4 teman-teman menggunakan ini. Nah habis dikasih ini sama teman-temannya harus di-sket juga dengan air hangat ya teman-teman. Air hangat 3 mili saja teman-teman ya. Nah di situ teman-teman. Nah biasanya ini pun terjadi kalau jika memang itu kembung dalam lambung, itu sama teman-teman ya, nanti akan terjadi kemencretan. Dan setelah mencret apa yang kita harus lakukan? Nah itu dikasih hijauan aja teman-teman. Lebih baik kasih hijauannya yang seperti untuk buat mencret juga yang pakai herbal teman-teman, misalkan dengan daun daun jambu atau daun nangka teman-teman ya. Nah itu bisa Nah kalau sudah 1 hari kok itu masih agak basah, agak mencret, kasih ini lagi teman-teman, kasih ini lagi 1 butir untuk indukan. Kalau untuk umur 4 bulan ya setengah saja teman-teman ya, sama setengah, dari awal pun setengah teman-teman ya. Jadi bisa untuk 2 kali jika ini setengah ya teman-teman. Nah, jadi itu sama teman-teman. Dan di sini saya membahas bukan harus untuk kelinci itu sembuh teman-teman ya, karena itu biasanya kelinci itu memang dari tingkat keparahannya teman-teman. Memang kalau sudah di usus pembengkakannya itu sudah fatal teman-teman ya, berarti itu sudah lebih baik teman-teman sediakan untuk jangan diobati lagi lah, itu sudah sangat parah sekali. Biasanya memang terjadi kematian, bahkan di kandang saya pun kadang seperti itu teman-teman. Yang penting kita harus utama itu dalam pencegahan teman-temannya, sebelum penyakit sebelum kelinci kita terkena kembung. Saya di sini di kandang saya memang ada pencegahannya, dan itu pencegahannya nanti akan saya jelaskan, akan saya detailkan, karena itu pencegahannya bukan dari obat-obatan teman-temannya, karena dari kita bagaimana kita perhatian sama kelinci saja teman-temannya, dan bagaimana kita mengasih pakannya seperti apa, hijauannya seperti apa, itu teman-teman pencegahannya hanya seperti itu. Dan memang peternak kelinci itu yang dikeluhkan memang terutama itu kembung yang fatal ya, ada kembung, mencret, koksi. Dan kalau koksi itu berbahaya teman, dia sangat cepat sekali menular. Itu pun saya nanti akan terangkan secara sedetail mungkin teman-temannya. Oh di sini lupa teman-teman, ini ada kenapa ini ada B kompleks teman-teman ya. Nah ini setelah jika sudah kembung itu sembuh teman-teman ya, mencretnya sudah sembuh, kembungnya sembuh, otomatis kan kelinci itu pasti kuru. Kalau sudah kuru, dia sudah lahap makannya teman-teman ya, kasihlah vitamin B kompleks teman-teman, biar dia tuh cepat gemuk lagi dan pulih lagi teman-teman ya. Untuk umur sapian, kalau sapian dikasih 0,3 saja teman-teman ya. Kalau indukan full teman-teman. Kalau di umur 3 bulan sampai dengan 5 bulan setengah saja teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham semua, dan jika kurang paham silahkan teman-teman komen ya di bawah ya teman-teman, atau bisa hubungi nomor saya teman-teman di WA saya, pasti di YouTube saya juga ada nomor WA nya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman klik subscribe ya teman-teman ya, biar saya lebih biar lebih detail mungkin teman-teman ya. Cukup ya video ini seperti ini, semoga teman-teman paham. Salam dari saya di kandang Tawakal Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.